Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang penataan arsip dokumen elektronik dalam perspektif digital forensik. Sebelumnya, perkenalkan saya Saria serta teman saya Ayunisa Nurfatiha dan Rizkiana Putri Vandana. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. 1.3 Tinjauan pustaka. Latar belakang. Hampir semua aktivitas yang dilakukan masyarakat di era modern ini berkaitan dengan transaksi elektronik, seperti penggunaan dompet elektronik. Untuk itu diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan dokumen elektronik yang dapat menimbulkan kejahatan dan kerugian bagi penggunanya. Digital forensik merupakan salah satu sarana untuk membantu penyidik dalam kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Rumusan masalah. Di antaranya beberapa karakteristik data digital. Salah satunya yaitu mudah diduplikasi dan persis dengan data asli, sehingga perlu didalami kembali apakah data tersebut hasil dari penggandaan atau data yang asli. Selain itu, data digital dapat mudah diubah dan bahkan dihapus. Saya Yunisa akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. A. Forensik digital. Forensik digital adalah suatu langkah untuk mendapatkan dan menganalisa informasi yang berbentuk digital untuk digunakan dalam pengajuan barang bukti di pengadilan, seperti kata Satria S. dan Mansur 2005. Kejahatan digital. Susan Brenner menjelaskan cybercrime dalam 3 kategori, yakni: pertama, kejahatan di mana komputer menjadi sasaran atau target kriminal. Yang kedua, kejahatan di mana komputer merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, kejahatan di mana penggunaan komputer merupakan aspek insidental dari perbuatan kejahatan tersebut. Selanjutnya, kategori cybercrime dapat dilihat secara sempit maupun secara luas, yaitu: pertama, kejahatan dunia maya dalam arti sempit. Kejahatan komputer. Setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya. Yang kedua, kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas, yaitu kejahatan terkait komputer. Setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau terkait dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer, sistem, atau jaringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, studi kepustakaan, atau library research. Sumber data yang digunakan adalah buku tentang pengelolaan dokumen, digital forensik, undang-undang, dan artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Oke, materi akan saya lanjutkan, yaitu hasil dan pembahasan. Persoalan pada saat mahasiswa baru ingin melakukan registrasi, mereka tidak harus datang ke tempat pendaftaran. Mereka dapat melakukan registrasi di rumah dengan pengisian formulir melalui komputer masing-masing di rumah, tanpa harus menyerahkan ijazah secara langsung, hanya men-scan ijazah mereka dan mengunggahnya di link yang sudah didapatkan. Mereka dapat melakukan registrasi dengan mudah. Namun, jika dokumen ini digandakan, kemudian membukanya di komputer lain, serta mencetaknya, manakah yang disebut asli? Kita akan menjawabnya bingung karena dokumen ini asli, yaitu asli dalam data digital dapat lebih dari satu. Dalam hal ini, ilmu digital forensik sangat berperan dalam menganalisis dokumen elektronik. Akses yang disediakan oleh komputer atau server biasanya meninggalkan jejak atau direkam dalam berbagai file log. Misalnya, pengguna yang gagal masuk karena salah memasukkan kata sandi akan direkam. Ini merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan dalam menerjemahkan akses dengan brute force password cracking. Sebagai contoh lainnya, rekam jejak browsing dari pencarian pengguna dapat ditempelkan dan dihubungkan dengan kejadian yang terkait pada server dan database.
Akses terhadap database ini juga tercatat sehingga jika terjadi masalah seperti fraud, kemudian jejak-jejak yang tertinggal di catatan atau log, database dapat digunakan untuk analisis forensik. Selain itu, perangkat non-komputer sekarang lebih banyak digunakan untuk mengakses data, misalnya mengakses internet dan berkomunikasi atau chat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Digital forensik akan selalu berkaitan dengan dokumen elektronik untuk membantu penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang terjadi di dunia gawai maupun dunia internet. Terlihat dari perkembangan teknologi yang semakin ketat, membuat kita sebagai masyarakat harus meningkatkan keamanan privasi saat melakukan transaksi ataupun registrasi. Itu akan menjadi salah satu pencegah terhadap para pihak yang tak bertanggung jawab yang ingin melakukan fraud atau kecurangan. Baik, itulah semua presentasi dari kelompok 7 yang membahas tentang penataan arsip dokumen elektronik dalam perspektif digital forensik. Kami sadar bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami akan mencoba untuk lebih baik ke depannya. Dan kami harap presentasi kami akan bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan juga bagi kami selaku pembuat presentasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.